Oke. Ayo PK kak, aku dodol banget PK. Ampun sepuh kak, enggak. Besok mah lebaran nggak ada apa THR untuk kami. Ini THR kalian nih, THR kalian soal-soal nih. Kan dikasih THR, kalian jelasin lagi. Oh iya jangan lupa di tap-tap juga guys. Kalian nggak mau like ininya Kandi. Kalian terlalu fokus belajar sama Kandi. Nggak mau tap-tap lagi. Kesel Kandi. Iya ada Ki aja, halo Ki aja. Up di mana kak tadi maksudnya? Di ini teman-teman di YouTube. Di YouTube-nya Kak Handi. Nanti kan ya. Terlalu seru jadi lupa. Emang aku seseru itu sih guys. Emang aku sespesial itu memang. Oke. Kita bahas yang gampang-gampang dulu aja ya guys ya. Operasi-operasi sama operasi yang bentuknya fungsi. Kamu makan dulu. THR-nya ilmu. Aku mau tahu YouTube-nya kakak apa. Ada di ini. Semi itu cuma kompilasi aja sih teman-teman ya. Yang kan di-upload di TikTok juga kan di-upload di YouTube. Cuma karena durasinya panjang ya. Kalau kan di live kan 2 jam. Jadi kayaknya kan di-uploadnya di YouTube paling guys. Di ini teman-teman. Di bio-nya Kak Handi ada. B. Halo Abigail, Abigail join lagi ya. Sampai jam berapa live kak? Aduh Kak Handi nggak tahu nih guys. Kayaknya 1:30 di Kak Handi mungkin ya. Di Kak Handi sekarang udah 1:30. 1:30 di Kak Handi mungkin ya. Kak tips ngerjain bunga majemuk. Bunga majemuk ya. Bunga majemuk itu susah gara-gara dia perkalian. Pakai kalkulator. Aduh. Tips ngerjain bunga majemuk pakai kalkulator ya nggak sih guys? Karena masalah bunga majemuk dihitungannya nggak sih? Iya nggak sih guys? Iya kan? Iya nggak? Tanda flash iya nggak sih? Hitungannya kan? Kalau konsepnya kan bisa ya. Cuma masa hitungannya jelek-jelek kan? Karena angka-angkanya jelek kan? Oke. Nah ini sama seperti yang teman-teman tahu lah ya. Jadi yang ini itu berkaitan dengan ada yang namanya PEMDAS. PEMDAS. Gitu ya. Jadi ini ada namanya parentesis. Atau dalam kurung lah ya. Kan ini nggak usah jelasin panjang. Dalam kurung. Bisa gini-gini. Kemudian ini eksponen. Eksponen. Kemudian ada multiplikasi atau perkalian. Kemudian ada pembagian. Division. Kemudian ada penjumlahan. Addition ya kayaknya ya. Kemudian subtraction. Iya. Oke, udah. Jadi ini aja sih teman-teman. Kayaknya teman-teman juga belajar kayaknya dari SD seharusnya. Pangkat setengah itu akar kan kak? Betul. Betul. Jadi yang ini teman-teman kerjain ini dulu. Ini karena dia perkalian ya. Jadi ini sesuai dengan prioritasnya. Berarti minus 12 kali 4. Jadi dia minus 48 ya. 13 dikurang minus 48 dibagi B pangkat setengah. Gini aja ya kita tulisnya. 13-nya bisa teman-teman lempar juga sih sebenarnya. 13-nya langsung teman-teman lempar ke sini aja. Sama dengan 1 kurang 13. Kan bisa kayak gini. 16 ya kak, betul 16 ya harusnya ini ya. Minus 48 per akar kedua dari B itu sama dengan 12. Minus 12. Bagi minusnya hilang juga. Ini masih ada 4. Ini masih 1 berarti ya. Berarti ini 4 kali silang ya. Akar B. Berarti harusnya kalau kita kuadratin kedua ruas. Set 16 sama dengan B. Tada. Ini gampang lah ya. Operasi biasa sih nih guys. Ya udah pindah aja baginya ke 1. Betul. Boleh juga. Gitu teman-teman. Udah ya ini kayaknya terlalu easy. Kita nggak usah ini. Tapi ingat ya. Biasanya kalau panik ngitungnya jadi lama. Itu sering terjadi. Kalian panik ngitungnya jadi lama.
Jadi tenang, santai. Santai, minum air dulu sebelum tes. Oke, kita lanjut guys. Yang ini. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 24 hari oleh 24 pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah berapa pekerja? First time pasti panik, Jir. Meiman, iyalah. Ya pasti panik sih. Gak pakai Krix. Akar yang tadi nggak negatif itu. Karena kita mau cari B kan. Jadi dikuadratin. Pas dikuadratin, akar dikuadratin jadinya B. Yang kiri dikuadratin jadinya 16. Gitu. Aman kok, aman. Oke, ada yang ngeh nggak cara nyari ini gimana? Yang nonton tap-tap juga. Boleh, iya guys, di tap-tap juga aja. Belum sempat SS yang pertama kah? Oh boleh. Mau SS dulu kah? Nih di SS dulu. Pakai pekerjaan, betul. Pakai banyaknya pekerjaan. Gitu. Jadi gini maksudnya guys. Jadi anggaplah karena kemampuan orangnya sama ya. Kemampuan orang diasumsikan sama. Gitu kan ya. Kemudian di sini mereka itu bekerja 24 hari oleh 24 pekerja. Nah, jadi bayangin anggaplah dalam satu hari, setiap orang itu cuma mengerjakan satu pekerjaan. Oke? Jadi, anggaplah satu pekerja, itu dalam satu hari, itu mengerjakan satu pekerjaan aja. Artinya apa guys? Artinya kita fokus kepada pekerjaannya. Nah, karena kita punya 24 pekerja, dan kita punya 24 hari, dan kita mengasumsikan bahwa pekerjaan dalam satu hari itu ada satu, berarti total pekerjaan itu adalah dikali, gitu ya. Total pekerjaannya itu adalah perkalian antar ini tadi. Bentar, ini kan dipindahin dulu. Ini total pekerjaan itu adalah banyaknya pekerja tadi kita kali dengan 24 hari, gitu. Jadi 24 kali 24 kali 24 berapa guys? Kalian lupa lagi berapa ya? 576 berapa sih? 24 kali 24 berapa sih guys? 576 ya. Kayak ini kadang udah mager ngitung guys. Udah mager banget kan ngitung. D bukan 576 ya, betul ya? Jadi kan ini cuma ini aja 576. Nah habis itu diapain guys? Kata Abigail, D bukan. Gak tahu, kan ini belum ngitung nih. Oke. Nah, jadi ingat ya. Jadi ada 576 pekerjaan yang harus diselesaikan. Itu dulu. Abis itu kita bakal data-data. Maksudnya gimana nih? Jadi kita harus menghabiskan 576 pekerjaan. Nah ini harus sama dengan apa? Pertama dia bilang dikerjakan 12 hari. Setelah dikerjakan 12 hari, artinya si 24 orang tadi sudah bekerja selama 12 hari. Artinya gini guys. Artinya ada 24 orang yang sudah bekerja itu selama 12 hari. Gitu kan ya? Selama 12 hari. Tapi habis itu pekerjaannya dihentikan selama 4 hari. Jadi selama 4 hari itu tidak ada orang yang bekerja, jadi 0 di sini. Iya nggak? Oke? Jadi selama orang yang bekerja nolnya apa? Pekerjaannya 0 di sini teman-teman. 24 kali 12 ditambah 0 kali 4 di sini. Gitu guys. Oke, jadi nggak ada yang bekerja di 4 hari itu. Artinya gini, jadi nggak ada yang bekerja di 4 hari itu. Habis itu dia harus ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan ini. Dia bilang, jika kemampuan bekerja setiap orang sama supaya pembangunan itu selesai tepat waktu. Nah ini poin pentingnya di sini. Pembangunan gedung harus selesai tepat waktu. Nah, tadi 12 hari kita udah kerja. 4 hari kita libur, dihentikan. Berarti tinggal berapa hari waktu kita teman-teman? Tinggal berapa hari waktu kita? Ayo, tinggal berapa hari? Berapa hari? Oke. 12.
Berapa sih kita? 24 ya? Berapa hari guys? 12 atau 8? 12 atau 8 ayo. 8 hari. Karena tadi kita udah kerja 12 hari. Libur 4 hari. Kita mau menyelesaikannya itu dalam waktu 24 hari guys. Berarti kita cuma punya 8 hari lagi. Nah 8 hari inilah yang harus mengcover. Jadi kita masih punya 8 hari di sini. Tapi kita nggak tahu pekerjaannya itu dikerjakan oleh berapa orang. Nah ini kita misalinnya dengan X. Nah inilah yang teman-teman teman-teman kerjain. Jadi misalnya 576 sama dengan 24 kali 12 berapa guys? 24 kali 12. 240 kali tambah 48. 288 ya guys ya. 288. Hapus. 288 ditambah dengan 8x. Gini kan ya. Habis itu 576 dikurang 288 sama dengan 8x. Berarti ini 288 lagi sama dengan 8x. Berarti x sama dengan 288 dibagi 8. Ini kan ya. Ya udah, berarti 288 bagi 8. 3 berarti di sini adalah 24 48 6 gitu, 36. Artinya, teman-teman, di 8 hari sisa yang tadi, gitu ya. Di 8 hari sisa yang tadi kita butuh 36 orang buat kerja. Ini ya, kan ditulisin ya. Di 8 hari terakhir ini 36. 36. 8 hari terakhir butuh 36 pekerja. Tapi bukan itu dong yang ditanya. Sumpah kalau ketemu Kak Handi aku salim 100 kali. Kan ditungguin ya. Miles panggilan kamu siapa? Kamu di mana tinggalnya? Kalau ketemu sama Kak Handi kamu salim ya 100 kali ya. Kan dihitungin betul ya. Nah, 36 pekerja kan. Nah, berarti ya udah, yang ditanya ini harus hati-hati lagi. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu adalah tambahan pekerja. Tadi kan dari awal kan kita 24 pekerja kan? 24 pekerja. Jadi 36 jawabannya gitu ya. 36 dikurang 24. Berarti ada 12 tambahan pekerja yang dibutuhkan. Pekerja. Gini. Pekerja. Udah guys, ini jawabannya yang D. Jadi kalau teman-teman bingung, gak ada ini. Ada cara cepat lagi nggak kak? Kani nggak suka cara cepat lagi. Kani nggak suka cara cepat. Tapi kalau kalian ini sih, kalau Kani sih menghindari ya. Sebenarnya ada yang kalau di Kak Faiz kayaknya diajarin cara cepatnya. Tapi kalau Kak Handi nggak sih. Kak Handi lebih percaya bahwa proses ini yang akan mengantarkan kalian. Bukan cara cepetnya. Aduh bentar. Salah ya nulisnya ya. X dulu ya. X dikali 8 ya tadi ya. Ntar ini Kak Handi aturin dulu ya. Biar kalian nulisnya juga enak. Nah ini. Nah. Gitu. PK aku lancar banget kak. Pas PM pelangap longo. Pelangap longo. Astaga. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan lagi kah, teman-teman? Udah ya. Jadi logikanya gini. Kita itu punya asumsi gini. Anggaplah dalam satu hari itu ada satu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Jadi kalau kita punya satu pekerjaan dalam satu hari, berarti kalau ada 24 pekerja dan bekerja 24 hari, harusnya ada 576 pekerjaan. Kenapa kok harus 576 pekerjaan? Artinya gini guys. Karena kita mau dia selesai, maka kita asumsinya ada 576 pekerjaan yang harus selesai. Jadi gini, berarti yang di 12 hari pertama kita itu cuma menyelesaikan 288 pekerjaan. Gitu kan? Berarti masih ada sisanya lagi. Gara-gara kita libur, ya berarti kita masih harus bekerja 8 hari dan harus ada tambahan orangnya. Nah, tambahan orang ini kita harus cari. Gitu kan? Ya udah makanya kan dipakai proses kayak tadi 576 itu sama dengan kita udah kerja berapa lama, liburnya berapa lama, tambahan orang dengan sisa hari berapa lama. Ya udah ini dioperasiin aja, aljabar biasa ketemu. Gitu. Cepet kok ini guys, Jadi kalaupun teman-teman misal mau ngerjain, teman-teman mulainya dari sini aja. Nggak usah mulai dari sini. Ini yang ini kan ditulisin ya karena Kandi mau jelasin aja. Gitu.
Oke, oke. Got it, got it, got it. Ntar, Kani makan dulu guys. Ah, parah nih kalian. Kalian pasti lupa lagi buat tap-tap layar ya. Parah nih kalian. Tapi hari ini lumayan sepi teman-teman. Kayaknya memang pada istirahat ya guys ya. Lebaran sih. Bukan lebaran sih, alhamdulillah lebaran ya. Your mom, Saint Rose, makasih loh. Dikasih mawar-mawar, Zaki juga dikasih kopi tadi. Kasih ya. Nanti rame. Bentar, kan ini sambil nyapa. Ada Dendi masih ada. Thunderflash, J, Mara ya tadi ya. Halo Mara, Mara masih di sini ternyata Mara ya. Kan ini nggak notice Mara masih di sini. Kak, thanks ya. Itu lembut nggak? Kani malah bacanya ini ya. Kani malah bacanya kayak ini. Kak, thanks ya. Kayak orang apa gitu. Sukanya Indomie. Abigail, Kensi, Kadiba, Derwin, Nafil, Miles itu apa sih? Panggilannya Miles. Gamelas, Hilda, Agus, Rosli. Oke. Lanjut. Nanti rame. Oke, jika garis minus PX ditambah P plus 3, Y sama dengan 3, dan garis 2P tambah 5X tambah PY sama dengan 10 saling tegak lurus. Maka berapakah nilai dari P kuadrat minus P? Ayo guys, ini gimana guys? Kandi habisin kue Kandi dulu ya. Nanggung tinggal 1. Kalau di Kandi namanya ini rambutan guys. Di kalian juga sama kah? Rambutan. Biasa kalau misal lebaran-lebaran kita baru bikin kayak gini nih. Jadi kayak apa gitu di ininya meses. Malah review ya Kandi ya. Satu pergalian. Di eliminasi kah? Enggak. Bentar kan ini buang sampahnya dulu. Oke. Bentar. Makan dulu. Kak, makasih ya dengan nada soft spoken. Aduh. Nantilah teman-teman ya yang live ini mungkin Kandi up-nya di YouTube ya teman-teman, tapi ditungguin aja. Bentar. Oke. Mari kita mulai. Oke. Di sini teman-teman, pertama ini kan dikasih teorinya dulu ya. Jadi ada hubungan antara dua buah garis atau lebih gitu ya. Ada yang namanya garis yang sejajar. Jadi sorry guys. Salin kutip. Nah, jadi ada namanya garis yang sejajar. Garis sejajar berarti gini ya. Gini dia searah. Jadi ini namanya sejajar. Nah, garis yang sejajar itu nggak pernah bertemu, teman-teman. Jadi garis yang sejajar itu nggak pernah bertemu. Sama kayak kamu udah ngusahain dia, tapi takdirnya bukan buat kamu. Nah, itulah sejajar. Takdirnya nggak pernah ketemu. Mau diusahain kayak gimana juga nggak bakal bisa. Karena emang takdirnya udah segitu doang. Nggak bisa ketemu, guys. Iya, nggak pernah ketemu. Orang sejajar gimana? Nggak ada perpotongannya. Nggak pernah ketemu sama kayak kalian lah. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah bukan biasanya. Garis itu ada gradien atau kemiringan gitu ya. Gradien atau kemiringan. Garis yang sejajar itu punya gradien yang sama. Kayak hubungan saya dengan dia. Aduh. Kenapa tuh hubungannya sama kamu tuh? Jadi kalau dia sejajar, teman-teman. Oh, kan ini gini aja ya.
Hapus bentar. Bentar. Nah ini. Nah, jadi kalau dia sejajar, konsekuensinya adalah perkalian gradiennya. Gradiennya itu sama. Jadi gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua. Biasa disimbolkan dengan M ini ya. Itu gini. Nah, tapi ada yang namanya garis yang tegak lurus, teman-teman. Garis yang tegak lurus. Jadi garis yang tegak lurus itu, misalnya kita punya garis gini. Nah, tapi ada garis lagi satu yang kayak gini. Salah. Kurang tegak lurus dia. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, anggaplah ini adalah dua garis. Kemudian dia itu tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti dia membentuk sudut 90 derajat di sini. Gini, siku-siku dia. Tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus gimana? Kalau tegak lurus itu adalah gradiennya, teman-teman. Itu kalau dikalikan sama dengan negatif 1. Jadi M1 teman-teman kalikan dengan M2. Kalikan dengan M2 itu sama dengan negatif 1. Ini dia teorinya. Nah, cara dapat gradiennya gimana? Cara dapat gradiennya itu adalah kita bakal membuat persamaan garis lurus, PGL, persamaan garis lurus, yang bentuknya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Gini. Jadi kita mau bikin dia menjadi Y sama dengan MX plus C. Seperti ini. Gitu. Jadi gimana? Kan kita punya bentuknya kayak gini nih, Kak. Ya udah kita bikin jadi Y sama dengan dulu aja. Jadi maksudnya gini. Misal garis yang pertama. Minus PX ditambah P plus 3. Y sama dengan 3. Kita bikin dalam bentuk gini. Bentuk jadi Y sama dengan. Berarti P plus 3. Y sama dengan PX ditambah 3. Berarti Y sama dengan P per P plus 3 X ditambah 3 per P plus 3 gitu. Jadi kita bagi semuanya dengan P plus 3 begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, guys? Jadi yang akan dilakukan dari yang kedua ini adalah kedua ruasnya akan dibagi dengan P plus 3. Jadi yang ini P jadi dibagi P plus 3. 3 yang ini juga kita bagi dengan P plus 3. Aman ya? Oke, nice. Kalau aman, berarti yang selanjutnya juga sama. Yang ini juga sama, yang kedua juga sama. Garis yang kedua, kan ditulis ini ya. Garis yang kedua juga sama. Kalau saya kali satu hasilnya bakal sama ya, Bang. Kalau saya, sama Miles, sama. Bakal sama dia. Oke, yang satu lagi 2P plus 5X ditambah PY sama dengan 10. Berarti PY di sini teman-teman, PY sama dengan negatif 2P plus 5 plus 10. Berarti Y sama dengan minus 2P plus 10 plus 5 per P ditambah 10 per P. Gini. X-nya mana? Hilang. X. Bentar. X. Nah, seperti ini. Oke, kan ditandai dulu ya. Yang ini. Set. Nah. Set. Yang ini. Oke. Udah? Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan kan di bagian sini itu adalah gradien. Jadi M itu adalah gradien. Koefisien X selama dia udah menjadi Y sama dengan itu jadi gradien. Nah, berarti ini tuh gradien. Gradien garis pertama, ini tuh adalah gradien garis kedua. Nah, inilah yang akan kita kalikan, teman-teman. Jadi ini adalah M1 gitu ya. Ini M1. Taruh mana ya? Udah nggak kelihatan ini. Ini M1, ini M2. Gitu. Iya. Kalau dikali satu-satu jadi panjang ya. Udah, ini yang teman-teman kalikan, teman-teman. Jadi karena dia hubungannya tegak lurus, teman-teman, karena dia tegak lurus, berarti teman-teman M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Teman-teman kalikan berarti sekarang. P dikali dengan P plus 3. P itu dikalikan dengan, kan ditaruh ke bawah aja.
Gini, dikalikan dengan yang ini. Berarti minus 2P plus 5 per P itu sama dengan negatif 1. Pak, ada open list. Aduh, kan dipanggil Pak, guys. Kan dipanggil Pak, guys. Jadi ini nih, ini hapus nih kan. Hapus. Udah, habis itu teman-teman tinggal kali silang. P plus 3 dikali silang ke sini aja. Atau negatifnya teman-teman habisin aja. Negatif, hilang. Gitu ya. Habis itu teman-teman ini aja. Berarti 2P plus 5 sama dengan P plus 3. Berarti di sini 2P minus P. Ini 3 minus 5. Jadinya P sama dengan negatif 2. Udah deh. Gitu. Udah guys. Jadi kalau misal hubungan antar dua garis teman-teman cuma ada dua ini. Jadi apakah dia sejajar atau dia tegak lurus. Itu aja biasanya yang sering keluar. Kalau dia sejajar M1 sama dengan M2. Tapi kalau dia tegak lurus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Gitu guys. Aduh susah ini. Hah? Udah selesai nagin ininya. P-nya sama dengan sorry. Yang di ini ya. Yang ditanya ini teman-teman ya. 6 ya. Betul ya. 6 ya. Jadi P kuadrat minus P. Sorry. Yang ditanya P ini ya. Kita masih belum selesai. Ini. Berarti yang ini teman-teman ya. Jadi minus 2 kuadrat dikurang minus 2. Nah. Sama dengan 4 tambah 2. 6. Selesai. Dah. Apa ini apa? Ini persamaan garis. Baik gitu. Oke, ini teorinya teman-teman, kalau mau di screenshot aja. Kan pakai merah ini. Ini batas aja, batas. Ini teorinya di sini, penyelesaiannya ada di sini. Persamaan garis sebenarnya, bentar, kan ini ingat-ingat dulu ya. Persamaan garis itu muncul teman-teman tapi di dimensi 2 malahan. Udah malam ngelek kak, otakku yang ngelek. Kak, cara dapat C gimana? Cara dapat C. Oh, cara dapat C nggak bisa. C-nya nggak bakal bisa diketemukan. Yang ini kan maksudnya kan? Yang ini kan? Nggak bakal ketemu dia. Kalau misal langsung ya, nggak bakal ketemu. Tapi kalaupun mau dicari boleh. Setelah dapat P yang ini, setelah dapat P yang sama dengan negatif 2, teman-teman bisa langsung dapat C-nya di sini. Jadi 3 per min 2 tambah 3, yang ini 10 per min 2. Itu baru dapat C. Persamaan lengkapnya bakal ketemu. Karena P-nya udah ketemu kan, tinggal ganti aja PP yang ada di sini. PP yang ada di sini diganti dengan negatif 2. Nanti bakal ketemu persamaan lengkapnya. Gitu. Tapi kan kita kan nggak disuruh cari, betul. Kita nggak disuruh cari si persamaannya. Kita cuma disuruh cari P kuadrat dikurang P. Penyelesaiannya emang panjang gini kak. Takut tiba-tiba nge-lag di pertengahan. Iya, sepanjang ini sih sebenarnya. Tapi ada juga yang teman-teman, misal gradien ya. Gradien itu ada yang bilang kayak gini aja. Minus A per B, teman-teman. Jadi cuma Kandi itu gini guys. Kandi itu nggak mau teman-teman ngafalin rumus. Kalau ini kan teman-teman tahu bahwa persamaan garis kan selalu kayak gini kan. Ada juga yang bilang kayak gini. Persamaan garisnya misalkan bentuknya kayak gini. AX tambah BY tambah C gini. Sama dengan 0. Maka ambil aja koefisien X dan koefisien Y-nya itu untuk dapat gradien. Gradien itu adalah minus dari A per B. Gini katanya. Tapi Kahan itu nggak mau ngambil resiko itu. Kenapa kan dia nggak mau ngambil resiko itu? Karena rawan kalian ngafalinnya lebih banyak. Semakin banyak yang kita hafal, semakin mudah kita lupa. Gitu. Gitu guys masalahnya. Gitu ya. Jadi mending ya udah kita konsisten aja, karena bentuk persamaan garis seperti ini, ya udah kita coba buat aja persamaan garisnya dalam bentuk seperti itu. Lanjut tipe soal yang kayak gini kak. Kan nggak tahu nih soal yang selanjutnya tipenya sama kayak ini atau enggak. Bentar. Oh enggak deng, himpunan lebih mudah malah. Yang mana tadi guys? Oke. Ada pertanyaan dulu kak teman-teman.
Emang harusnya hari ini kita nggak belajar sih guys. Harusnya kita nggak belajar hari ini sih guys. Ternyata dikit guys, cuma 22 orang. Tapi lumayan lah ya. Kak, trik agar semua soal dapat dikerjakan bagaimana ya? Kerjakan yang mudah dan kekuatannya teman-teman dulu. Kemudian hemat waktu. Kalian jawab soal itu nggak harus benar semua teman-teman, nggak harus benar. Tapi yang jelas, yang teman-teman bisa itu harus dikerjakan dengan benar. Takbiran belajar kak, iya. Cara nembak jawaban yang pas. Cara nembak jawaban yang pas. Kak ini nggak tahu, Kak ini juga ya namanya nembak, mana ada yang pas, orang nembak doang. Persamaan kuadrat dong kak. Oh, Kak ini kasih fakta sedikit. Persamaan kuadrat itu nggak muncul di 2 UTBK terakhir. Mostly itu nggak ini teman-teman. Nggak ada fungsi kuadrat. Kalaupun ada cuma ada 1 biasanya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sama fungsi kuadrat. Kalau persamaan kuadrat yang bukan fungsi kuadrat ya, persamaan kuadrat ya. Oh ya, persamaan kuadrat tetap ada sih Miles MV, Miles MV. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Kak, materi-materi yang bakal keluar biar dicatat nih. Setahu Kak Handi ya teman-teman ya. Apa namanya? Bidang datar tuh apa namanya? Dimensi 2 ya. Dimensi 2 3. Dimensi 2 dan dimensi 3. Kombinatorika. Kemudian grafik dan fungsi. Inverse dan komposisi. Biasanya ini teman-teman, ini materi-materi yang setahunnya Kak Handi muncul ya. Ntar. Setelah itu, oh ya, dimensi 2 itu teman-teman, dimensi 2 yang di sini itu dia bukan dimensi 2 yang biasa teman-teman ya. Dia itu teman-teman ada kaitannya sama koordinat kartesius gitu-gitu guys. Dimensi 2, 3, kombinatorika, grafik, fungsi. Apalagi ya? Kayaknya ini deh. Oh, statistika deng, statistika ya. Statistika dan barisan. Tika kemudian barisan. Ini sih guys yang paling. Oh, sama flowchart ya. Flowchart. Operasi bilangan. Operasi bilangan. Perbandingan. Perbandingan. Ini sih harusnya guys. Ini seharusnya. Yang lainnya kan nggak bisa ini. Tapi yang paling sering kan dilihat di bagian ini aja. Jadi kombinatorika, dimensi, grafik, fungsi, inverse, komposisi, statistika, barisan, flowchart, operasi bilangan. Gitu. Kombinatorika itu peluang. Kombinatorika itu yang lebih luas. Kombinasi, permutasi, aturan perkalian, aturan penjumlahan, peluang itu masuknya di dalam kombinatorika. Jadi kombinatorika itu gede banget. Gede banget ya. Salah satunya peluang. Jadi peluang itu cuma salah satunya aja. Oke. Oke. Ini teman-teman, himpunan semestanya 1 sampai 9. A-nya 1 3 5 7, B-nya 2 4 6 8. Maka B komplement dikurang A. B komplement dikurang A. Flowchart itu kayak gimana kak? Flowchart itu yang ini loh, diagram alir itu loh. Yang ada bagan kayak gini. Masa nggak pernah dapat soal kayak gini guys? Yang gini-gini? Oke, kata Abigail yang B. Kata Abigail yang B. Ya, itu flowchart namanya, diagram alir. Oke, pertama teman-teman, B komplement. Kita harus tahu dulu B komplement itu apa. B komplement itu apa guys? B komplement itu kita harus data dulu. B komplement apa? B komplement itu artinya lawannya dari B, gitu ya. Lawannya dari B tapi masih dalam semesta. Jadi kalau B-nya itu 2 4 6 8, maka komplement B itu lawannya dari B. Jadi nggak boleh ada B di situ. Anggota B. Jadi apa? Kalau itu tadi kan B-nya 2 4 6 8. Berarti sisanya itu berarti dia adalah B komplement. Jadi 1 3 5 7 dan 9. Itu B komplement. Oke? Nice. Nah, kemudian di sini kan ada A nih, ada A. A itu adalah 1 3 5 7, teman-teman. 1 3 5 7. Nah,
B komplement kurang A itu apa? B komplement kurang A itu adalah anggota B komplement tapi bukan A. Oke, jadi maksudnya yang ada di B komplement tapi tidak ada di A. Tidak ada di A, berarti cuma 9 doang. Ya kan? Jadi B komplement kurang A itu adalah himpunannya 9 doang. Dah. B. Tara. Udah sesimpel itu teman-teman. Nah, sekarang Kak nanya. Kak, dia sama nggak teman-teman dengan A kurang B komplement? A kurang B komplement apa? Komplement itu apa Kak? Komplement itu lawan. Lawannya. Nanti kan digambarin deh. A dikurang B komplement, teman-teman. Jadi B komplement itu gini guys. Jadi bayangin gini, ada semesta nih, ada semesta. Titik-titiknya gini. Titik-titiknya ada 1 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian 4 6 8 3 5 7 9. Nah, gini misalnya. Ini adalah B, teman-teman. Ini B. Jadi, kalau dalam himpunan B-nya itu 2 4 6 8 gini kan ya. Nah, B komplement itu yang bukan B. B komplement itu yang bukan B. Jadi misal B-nya ini. Berarti yang bukan B di luar dari B itu namanya B komplement. Gitu, guys. Kak, komplement sama minus N itu cara bedainya gimana deh, Kak? Minus N itu gimana maksudnya, Dendi? Minus N kah maksudnya? Oke, oh yang ini, kan ini masih lanjut ini guys. Kalau A dikurang B komplement hasilnya apa guys? A dikurang B komplement. Kayak minus A. Kalau di himpunan gak ada minus sih guys. Tidak terdefinisi kah kalau A dikurang B komplement? Kata Miles gak terdefinisi. Dengan muka batunya. Minus N itu irisan kah? Oh irisan, ya. N doang. Gini. Irisan. Bang, itu semua angka B-nya itu angka dari S atau A? Angka dari S. S-nya kan semesta. Gitu. Jadi kalau misal A yang mana nih? Kalau A itu berarti yang ini. Kalau digambar A itu yang ini. Cuma ini gambarnya jelek banget teman-teman. Harusnya nggak boleh gini ya. Harusnya nggak boleh gini gambarnya. Apa tetap 9 ya? Bentar, kan ini coba gambarin yang asli ya. Gambar aslinya gini deh. Kan ini udah bisa gambar bagusnya. S. Ini 1 3 5 7 2 4 6 8 9. 9 taruh sini aja. Gini gambarnya ternyata guys. Ini A, ini B. Gitu. Tab 9. Gini guys. Jawabannya teman-teman, jawabannya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu ada beberapa cara nulisnya. Ada himpunan tapi nggak ada isinya, atau bisa juga ditulis dengan 0 yang digaris. Ini namanya himpunan kosong. Ini himpunan kosong. Nah, alasannya kenapa? Alasannya gini. Tanda pengurangan kalau di himpunan ini kan himpunan. Tanda pengurangan itu artinya gini. Cara bacanya gini. Anggota B komplement yang tidak ada di A. Oke? Anggota B komplement yang tidak ada di A. Jadi gini. Ada nggak anggota B komplement yang tidak ada di A? Ada. Apa itu? 9. Makanya dia 9. Tapi kalau misal A dikurang B komplement, berarti cara baca gini. Anggota A yang bukan anggota B komplement. Nah pertanyaannya, ada nggak anggota A yang bukan anggota B komplement, teman-teman? Ada nggak? Anggota A tapi dia bukan anggota B komplement. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Nah karena dia nggak ada, karena kan semua ada nih 1, 3, 5, 7. Nggak ada yang nggak masuk DB komplement. Nah karena nggak ada, berarti dia himpunan kosong. Himpunannya nggak ada isinya. Atau bentuknya gini, 0 yang dicoret, himpunan kosong. Gitu. Ingat ya, aman ya. Oke, kita mungkin satu soal lagi teman-teman. Karena udah mau 1:30 di Kak Handri, kita mau istirahat. Besok kita berlebaran ya teman-teman. Kita berlebaran. Boleh di like. Parah nih kalian nih. Kali ini terlalu serius belajar nih.
24 orang terlalu serius belajar tapi nggak lupa tap-tap layar. Parah. Halo Kupang. Iya di Kandi udah 1:30 nih guys. Udah dong. Oke, lanjut ya. Nah ini. Ini gampang sih guys ya. Ini gampang, teman-teman ngikutin aja. Kayaknya teman-teman udah terbiasa juga. Ayo guys, jawabannya apa guys? Kandi udah capek banget juga nih. Kandi lebih banyak ngobrol sama kalian aja ya. Ayo berapa? A bintang B bintang C itu sama dengan A bagi B ditambah C. Kata Abigail yang B. Kata Abigail yang B. Jadi A bintang B bintang C sama dengan A dibagi B tambah C. Gini. B ya. Oke, nice lah. Gampang ini ya. 18 bintang 6 bintang 8 berarti sama nih, ikutin polanya ya. 18 bagi 6 ditambah dengan 8 berarti 3 tambah 8 sama dengan 11. Nah gini. Nah ini yang maksudnya Kak Hani guys. Ini kalau operasi bilangan kayak gini kan berarti kan kalian nggak butuh 1 menit dong. Iya kan, nggak butuh 1 menit sebenarnya. Jadi maksudnya ada waktu yang bahkan, ada soal bahkan yang bisa kita selesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah berarti waktu sisanya itu bisa kita gunakan untuk soal yang lain yang lebih sulit, yang dia kayaknya lebih butuh 1 menit lebih gitu teman-teman. Meskipun tidak semua soal kita bisa jawab dengan benar, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, toh juga nggak. Oh ya, usahakan teman-teman jawab semua soal ya. Jawab semua soal ya teman-teman ya. Masih lagi. Ini lagi guys, ini sama kayak tadi nih. Yang tadi kan udah ya, gampang ya, 11 ya, semuanya kayaknya teman-teman udah tahu nih. Mana tadi? Ini nih. Ini sama kayak tadi, operasi beta. Kalau semua PK susah gimana bang? Iya juga sih. Operasi B pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A beta B sama dengan A kali A tambah B dikurang 2. Nilai dari 2 beta kemudian 3 beta min 2 berapa? Kalau kata Kodri 2. Berarti yang kita kerjain yang di mana dulu guys? Yang kita kerjain yang mana? Kata Abigail yang C 4 berarti ya. Yang kita kerjain yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Yang di dalam kurung dulu. 3 sama min 2 guys. Jadi kan ini tulis ininya dulu. Jadi A beta B sama dengan A kali A plus B. Jadi teman-teman ikutin ini. Jadi 3 sama min 2 kan, ini kan 3 sama min 2. Berarti kan ditulis ini 3 beta min 2. Berarti 3 kemudian ada 3 tambah minus 2 kurang 2. Tambah 2 ya. Iya kurang 2 deh. Kurang 2. Ini. Iya kan ya? Gitu. Berarti jadinya 3 1 min 2. Berarti jadinya 3 kurang 2. 1 berarti ya. 1. Gitu. Ya udah berarti di sini 1 teman-teman. Ini 1 nih. Ini 1 berarti 2 beta 1. 2 beta 1. Berarti 2 tambah 1 kurang 2. Sama dengan 2 kali 3 2 kali 3 kurang 2. 6 kurang 2 sama dengan 4. Betul, punya Abigail tadi ya. Abigail 4. Gitu. Jadi hati-hati guys. Sayang banget teman-teman. Sayang banget kalau misal soalnya itu relatif mudah tapi kita menyanyiakan soal itu. Meskipun ya poinnya dikit ya. Poinnya kecil tapi kita nggak usah mikirin poinnya. Poinnya itu mah urusan belakangan. Yang paling penting itu kita jawabnya dengan bener aja. Gitu. Oke? Nggak usah di screenshot ya ini gampang lah ya. Teman-teman pasti bisa lah. Nah ini juga, ini soal-soal hiburan nih guys. Soal-soal hiburan sebelum kita akhiri live-nya teman-teman. Urutan 4 bilangan 1/8, 0,25, 1/4, 12,25% dari yang terkecil ke yang terbesar. Gimana guys? Kalau kalian ubah kemana guys? Kalau kalian ubah kemana? Kan bentuknya kan ada bisa ubah ke pecahan biasa, ubah ke persen, ubah ke desimal ya. Oh desimal, boleh. Desimal boleh.
Betul ya? Kayaknya desimal lebih aman deh. 1/8 misalnya. 1/8 itu berarti kan dia 0,125 ya. Ya nggak guys? Kemudian 0,25 ya tetap ya 0,25. 9/4. 9/4 itu berarti dia 2/4, 2,25. Kemudian 12,25% itu sama dengan 0,1225. Gini. Udah, berarti teman-teman tinggal urutkan aja. Jadi apa yang sini? Terkecil ya. Yang terkecil berarti ini ya. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Gitu. 1/8 12,25. 12,25 kemudian 0,25 sama C berarti jawabannya ya. Apa sih tadi? A ya. Oh ding A betul. Sorry. 12,25. Oh sorry. Iya ding, salah ding, ketukar ding. Ketukar. Salah, ketukar. Ini mah 1 ya. 1 ini 2. Betul. 12,25 guys, 12,25 yang duluan. Aduh. Karena ini kan 12,50 teman-teman ya. 0,1250 ini. Ini kan ya. Ya. Yang pertamanya 12,25%. Kemudian 1/8 0,25 betul. Sama 2,25. Betul. Aman. Iya guys, namanya juga ngantuk lah ya. Kita masih punya 5 menit tahu guys. Kayaknya kita satu soal lagi deh. Ya nggak sih guys? Kayaknya kita masih punya satu. Mau UI-nya. UI-nya aman ya. Oke, ini guys. A sama dengan 2 log 8. B sama dengan 5 log 200 log 5 log 8 dikurang 5 log 8. Maka nilai A kuadrat tambah B. ITB. Oh, Abigail ini ya, nargetin ITB ya. Semangat Abigail. Kandi dulu juga suka banget pengen ke ITB gitu kan. Cuma Kandi sadar diri gitu Abigail. Kandi waktu kuliah dulu itu kayak pengen banget ke ITB gitu. Tapi Kandi sadar diri dan Kandi cuma punya UTBK waktu itu, SBMPTN. Terus Kandi bilang, wah ini kayaknya agak susah buat ininya, ya udah Kandi tembak UB. Gak disemangatin kita kak. Semangat ABCDDIS, semangat Thunder Flash. Semangat Riris, Yormam, Hilda, Kadiba, Kodri. Semangat. Oke. Ini apa jawabannya guys? Apa jawabannya? Kodri 11. Oke, by the way teman-teman, ini di apa namanya teman-teman? Iya, kalau misal dari skornya agak sulit teman. Karena kan ini matematika teman-teman ya, matematika di ITB teman-teman itu dia lebih tinggi dibandingkan matematika UB kan. Jadi sulit buat masuk ke sana. Kata Abigail yang C. Jadi teman-teman ini ada beberapa penulisan teman-teman ya. Ada penulisan yang tulisnya gini 2 log 8. Tapi ada juga dia yang nulisnya gini log 28 gini. Jadi teman-teman ingat aja ada 2 penulisan seperti ini dan itu nggak masalah ya. Ini tuh nggak ada masalah. Gitu. Oke. Nah, 2 log 8. 2 log 8 itu gini guys. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Gitu. Jadi misal A ini ya. A. Ini kan tulis gini aja ya. 2 log 8. 2 log 8 itu artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 guys. Pencapaian terbesar malam ini sama dengan duluin Abigail menjawab soal. 3, nice. Oke, 3. Oke. Yang B, teman-teman, ini 5 log 200 dikurang dengan 5 log 8. Nah, ini kan nggak ada nih 5 pangkat berapa yang 200. Itu kan kita nggak punya. Nah, teman-teman harus pakai sifat di sini. Sifatnya adalah 5 log 200 per 8. Jadi kalau misal kita punya logaritma yang basisnya sama dan dia pengurangan, maka numerusnya itu teman-teman bisa bagi 200 dibagi 8 gitu. 200 dibagi 8 berapa? 200 dibagi 8 guys, 25 ya nggak? 100 bagi 4 itu kan 25.
Semoga kalian-kalian nonton ini juga dapat berita terbaik nanti ya di pengumuman. Amin. Amin. Oke. 5 log 25. 5 pangkat berapa jadinya 25? 5 pangkat berapa hasilnya 25? 5 pangkat 2. Oke, ya udah berarti teman-teman udah dapat dong. Udah dapat dong berarti. A-nya itu 3, B-nya itu 2. Ya udah. Berarti adalah A kuadrat tambah B itu sama dengan 3 kuadrat tambah 2. Sama dengan 9 tambah 2. 11. 11. Yeay. Jawabannya yang C. Oke. Nah teman-teman, ini kita udah di setengah 2 teman-teman di waktunya Kak Handri. 129. Yang nonton ini sambil tiduran angkat kaki. Terima kasih teman-teman udah menemani Kak Handri di malam lebaran ini. Semoga kalau misalnya ada waktu Kak Handri lebih sering lagi live-nya.